Malam itu, gema takbir berkumandang di seluruh penjuru kota. Ucapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terdengar merdu, menggema di langit yang dihiasi kembang api warna-warni. Di sebuah kampung di pinggiran kota, sekelompok pemuda tengah bersiap merayakan malam takbiran dengan konvoi motor. Mereka berjumlah belasan orang, mengenakan jaket tebal dan menyalakan knalpot bising yang memekakan telinga. Bagi mereka, takbiran bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga ajang untuk pamer kendaraan dan kebut-kebutan di jalan raya. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Harry Pras. Hatinya bimbang, ia ingin ikut konvo bersama teman-temannya. Tetapi di rumah, ibunya sudah mengingatkan. Jangan buat keributan di malam penuh berkah ini. Nak, jangan sampai kamu melakukan hal yang mendatangkan murka Allah. Namun, bujukan teman-temannya terlalu kuat. Dengan senyum tipis, ia mengabaikan nasihat ibunya dan melaju bersama rombongan. Malam semakin larut, suara knalpot semakin menggema, dan mereka semakin liar di jalanan. Konvo semakin tidak terkendali. Mereka mulai menarik gas lebih dalam, menyalip kendaraan lain, bahkan ada yang berdiri di atas motor sambil berteriak kegirangan. Jalanan yang seharusnya diisi dengan takbir dan doa malah berubah menjadi arena balapan liar. Beberapa warga yang hendak menuju masjid terganggu, bahkan seorang pria tua hampir tertabrak karena mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, mereka hanya tertawa tanpa rasa bersalah. Tak jauh dari situ, seorang pemuda bernama Farid yang juga ikut konvoi merasa tidak nyaman. Harry Pras ini sudah keterlaluan. Kita takbiran atau balapan sih? Tanyanya dengan cemas. Harry Pras hanya terkekeh. Santai aja, bro. Malam ini malam kemenangan, kita bersenang-senang. Namun, dalam hatinya, Harry Pras mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia seakan mendengar suara ibunya berulang kali mengingatkannya. Tapi egonya masih terlalu tinggi untuk berbalik pulang. Ketika mereka sampai di sebuah jalan sepi, salah seorang pemuda dalam rombongan itu mengusulkan aksi lebih gila. Gimana kalau kita drag race di jalan ini? Siapa yang kalah harus traktir es teh di warung Udin. Semua setuju tanpa berpikir panjang. Harry Pras dan satu orang lainnya maju ke garis start, bersiap untuk adu kecepatan. Mesin meraung, dan dalam hitungan detik, mereka melesat dengan kecepatan penuh, tanpa menyadari bahwa malaikat maut sedang mengintai mereka. Motor Harry Pras dan lawannya melesat di jalanan gelap. Angin malam berembus kencang, menambah sensasi adrenalin di tubuh mereka. Jalanan yang sepi terasa seperti lintasan balap pribadi. Harry Pras sesekali melirik ke belakang, memastikan posisinya masih unggul. Namun, saat ia kembali menatap ke depan, tiba-tiba cahaya lampu truk besar menyilaukan matanya. Ia tak sempat menghindar. Dalam hitungan detik, terdengar suara benturan keras, diikuti jeritan teman-temannya yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Tubuh Harry Pras terpental jauh ke sisi jalan. Motornya hancur, serpihannya berserakan di aspal. Teman-temannya yang tadinya bersorak kini berhamburan mendekat dengan wajah pucat. Farid yang sejak awal sudah merasa tak nyaman segera berlari menghampiri Harry Pras yang tergeletak dengan tubuh bersimbah darah. Harry, bangun bro! Teriaknya dengan suara bergetar. Namun, tubuh Harry Pras tak bergerak sedikit pun. Wajahnya penuh luka, napasnya tersengal, dan matanya mulai kehilangan cahaya. Dalam kondisi sekarat, Harry Pras berusaha menggerakkan bibirnya. Maaf, Umi. Bisiknya lirih, sebelum akhirnya kepalanya terkulai lemas. Teman-temannya membisu, tak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa orang yang tinggal di sekitar lokasi kecelakaan keluar dari rumah mereka setelah mendengar suara benturan tadi. Seorang bapak tua dengan wajah prihatin berkata, "Astagfirullah, anak-anak muda, kenapa kalian bermain-main dengan nyawa di malam suci ini? Ini peringatan bagi kalian semua." Farid yang masih syok segera menghubungi keluarga Harry Pras. Tangannya gemetar saat mengetik nomor ibunya. "Tante, ini aku, Farid." "Harry,
Harry kecelakaan, tolong segera ke sini. Suasana semakin mencekam. Satu persatu teman-temannya mulai menangis, menyadari bahwa malam yang mereka anggap sebagai ajang bersenang-senang berubah menjadi malam yang penuh duka. Mereka tak menyangka bahwa dalam sekejap, nyawa sahabat mereka hampir melayang. Sementara itu, di rumah Harry Pras, ibunya baru saja selesai berdoa untuk keselamatan anaknya. Namun, saat telepon berdering dan suara Farid terdengar di ujung sana, tubuhnya lemas seketika. Ia menjatuhkan ponsel dari tangannya, air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ya Allah, lindungilah anakku. Lirihnya, sebelum akhirnya bergegas keluar rumah dengan perasaan yang tak menentu. Harry Pras terbaring di rumah sakit, tubuhnya penuh dengan luka. Beberapa hari telah berlalu sejak kecelakaan itu, dan meskipun nyawanya terselamatkan, kondisinya sangat kritis. Ia tidak sadar sepenuhnya, hanya sesekali mendengar suara ibu dan Farid yang menggema di telinganya. Harry, jangan tinggalkan kami, nak. Bertahanlah, bisik ibu Harry sambil memegang tangan anaknya dengan erat. Namun, tak ada jawaban dari Harry Pras. Keluarga Harry Pras terus berdoa, berharap keajaiban datang. Namun, beberapa hari kemudian, Harry Pras akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Farid yang setia menemani, merasa kehilangan yang dalam. Ia merenung, menyadari betapa ia telah terjebak dalam kegembiraan duniawi yang sementara, tanpa menyadari betapa berbahayanya perilaku mereka. Malam itu, bukan kemenangan yang mereka raih, melainkan kesedihan yang mendalam. Di desa itu, kabar duka segera menyebar. Warga yang mendengar peristiwa itu merasa sangat prihatin. Mereka yang tadinya ikut merayakan dengan euforia, kini merasa takut. Seorang bapak tua yang bijak datang ke rumah keluarga Harry Pras dan memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati. Anak-anak muda, ingatlah, hidup ini adalah amanah. Jangan sampai kita bermain-main dengan takdir yang sudah ditentukan Allah. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ujarnya dengan suara lembut namun penuh makna. Farid kembali ke rumahnya dengan hati yang hancur. Ia merasa seolah-olah tak ada yang bisa mengembalikan waktu. Ia merenung di sudut kamarnya, mengingat nasihat ibunya dan kata-kata bapak tua tadi. Malam itu, Farid berdoa untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan kepada Allah dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Hari-hari berlalu, namun penyesalan tetap menghantui para pemuda yang terlibat dalam konvoi tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai hiburan malam takbiran ternyata membawa petaka. Mereka kini memaknai takbiran sebagai momen ibadah, bukan euforia yang mengarah pada kemaksiatan. Keluarga Harry Pras menerima kenyataan yang pahit. Meskipun Harry Pras telah meninggalkan mereka, mereka tahu bahwa kejadian ini adalah pelajaran besar bagi mereka semua. Ibu Harry Pras sering mengingatkan kepada warga sekitar untuk tidak terlena dengan duniawi, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah.